Bab 2601 sampai bab 2604. Sebelum dia menemukan cara untuk menyiarkan langsung produknya, Qian Hongyan sering dikucilkan oleh keluarganya di keluarga Xiao. Apalagi setelah mereka baru saja kembali dari tambang batu bara hitam dan diketahui hamil serta terjangkit penyakit menular seksual, Nyonya Xiao dan Xiao Changqian tidak pernah terlihat baik sedetik pun. Saat itu, bahkan putranya Xiao Hailong merasa ibu ini sangat memalukan, dan dia tidak pernah meremehkannya setiap hari. Ketika Qian Hongyan berada dalam masa tersulit, satu-satunya orang di keluarga yang bisa membuatnya merasa sedikit hangat adalah putrinya Xiao Weiwei. Setelah mengalami kemunduran dan diselamatkan oleh Ye Chen, karakter Xiao Weiwei telah banyak berubah. Karena cobaan tersebut, dia menjadi jauh lebih stabil, praktis, dan baik hati. Dia tahu apa yang dialami ibunya, dan meskipun sungguh memalukan untuk memberitahunya tentang hal itu, dia benar-benar tidak berdaya dengan situasi yang dialami ibunya saat itu. Orang luar boleh menertawakan ibu saya dan mengejeknya, tetapi hanya orang-orang di keluarga ini yang tidak memiliki kualifikasi seperti itu. Lagi pula, ketika sesuatu terjadi padanya, meskipun itu salahnya sendiri, itu semua demi keluarga ini. Memikirkan tentang apa yang dia alami dengan Wang Yunfei dan Xiao Yiqian selama periode ini, dia bisa lebih berempati dengan ibunya. Oleh karena itu, setelah Qian Hongyan tiba-tiba menjadi kaya dengan menjual barang melalui siaran langsung, di keluarga ini, selain memberikan penampilan yang baik pada Xiao Weiwei, orang lain juga memukuli atau memarahinya setiap hari untuk membalas kerugian yang ditimbulkan orang-orang ini padanya. Baik itu Nyonya Xiao, Xiao Changqian, atau Xiao Hailong, mereka semua sangat menyadari situasi mereka saat ini. Mereka tidak memiliki kemungkinan untuk menyerah. Bahkan Xiao Wei hanya menjadi pekerja kantoran dengan penghasilan yang relatif baik, tapi dia masih jauh dari mencapai level itu, kurang dari level menjadi kaya dalam semalam. Saat ini, hanya Qian Hongyan yang memiliki kekuatan ini di seluruh keluarga Xiao. Rata-rata, Qian Hongyan sekarang menghasilkan 2 hingga 3 juta dari siaran langsung dalam seminggu. Menghitung seperti ini, mendapatkan target kecil dalam setahun bukanlah masalah sama sekali. Kita tahu bahwa ketika keluarga Xiao berada pada kondisi terkuatnya, aset sebenarnya hanya puluhan juta. Sekarang Qian Hongyan dapat mengejar puncak seluruh keluarga Xiao dalam 1 tahun. Jadi meskipun orang-orang ini dipukuli, dimarahi dan dipermalukan oleh Qian Hongyan, tidak satu pun dari mereka yang berani mengatakan sepatah kata pun tidak. Segera, Qian Hongyan berdiri, mengeluarkan 2 botol sarang burung walet kelas atas dari lemari di seberang tempat tidur, meminumnya satu persatu, menatap wanita tua Xiao yang sedang menelan ludahnya, dan berkata dengan dingin, "Nyonya tua sialan, jangan di sini. Saya mencoba menipu Anda di sini. 1 botol sarang burung walet darah kualitas terbaik saya harganya lebih dari 1000, ini semua berharga. Jika Anda berani meminumnya secara diam-diam, saya tidak akan memberi makan kamu selama sehari." Nyonya Xiao dengan cepat melambaikan tangannya dan berkata, tidak mungkin, Hongyan, bagaimana mungkin ibu diam-diam meminum makananmu? Lagi pula, sarang burung itu sangat mahal, dan buruk wanita tua sepertiku bahkan tidak bisa meminumnya. Qian Hongyan mendengus dingin dan mengabaikannya. Melihat Xiao Changqian, dia berkata, "Biarkan aku memberitahumu sesuatu. Aku melihat data yang lebih detail dari siaran langsung ruangan. Jumlah pemirsa normal kami saat ini, serta jumlah maksimum orang yang online, jumlah transaksi dan volume transaksi di ruang siaran langsung, dibandingkan kemarin, mulai menunjukkan tren penurunan. Meski penurunannya tidak banyak, hanya 2 atau 3 poin persentase, ini masih merupakan tren yang sangat serius. Begitu mulai menurun, akan sulit untuk naik lagi." Xiao Hailong buru-buru bertanya, "Bu, seharusnya normal jika berfluktuasi 2 atau 3 poin persentase, kan?"
Tidak normal, Qian Hongyan berkata dengan nada yang sangat tegas. Ini semua hari kerja, data tidak akan terlalu berfluktuasi, dan jika kita ingin menghasilkan lebih banyak uang, kita harus memastikan bahwa data terus meningkat. Begitu data mulai menurun, itu jelas merupakan sinyal yang sangat berbahaya. Jika turun 2 atau 3 poin persentase setiap hari, tidak butuh waktu lama bagi kita untuk dikalahkan, kembali ke bentuk semula. Jadi kita harus memikirkan cara untuk membuat data kita naik lagi dan terus meningkat. Xiao Changqian bertanya, sayang, apakah kamu punya ide bagus? Qian Hongyan berkata dengan dingin, saya telah melakukannya dalam 2 hari terakhir. Berpikir tentang itu. Musuh-musuh di ruang siaran langsung mungkin sedikit lelah hanya melihat kalian berdua lumpuh di tempat tidur. Saya berencana untuk mengubah naskahnya sedikit mulai besok, Xiao. Changqian bertanya dengan tergesa-gesa, istri, kamu ingin mengubah naskah apa? Qian Hongyan berkata dengan tenang, saya memeriksanya secara online, dan tampaknya kanker pankreas memiliki angka kematian tertinggi saat ini. Saya memeriksa beberapa gejala awal kanker pankreas di internet, dan ciri yang paling menonjol adalah penurunan berat badan dan penyakit kuning pada kulit. Saya berencana agar Anda mengontrol pola makan Anda mulai besok. Anda harus mencoba menurunkan 10 atau 20 pon dalam waktu singkat. Lalu saya akan menemukan landasan untuk membuat Anda terlihat lebih pucat dan langsing. Maka yang harus Anda lakukan hanyalah untuk menunjukkan wajahmu ke kamera. Kamu bertingkah semakin lemah sebelumnya. Ketika saatnya tiba, musuh-musuh di ruang siaran langsung pasti akan menemukan sesuatu yang salah denganmu. Karena kamu memintaku untuk memeriksanya untukmu. Aku akan melakukannya, berhentilah mengudara selama 1 atau 2 hari dan kemudian berpura-pura bahwa kamu telah didiagnosis menderita kanker pankreas. Ini akan memperburuk keadaan. Xiao Changqian gemetar ketakutan dan berseru, istriku, kamu memintaku untuk berpura-pura mengidap pankreas kanker, bukankah itu terlalu sial? Sambil berkata, Xiao Changqian berkata dengan patuh, begini, istriku, aku bukan orang yang percaya tahayul, kuncinya adalah diet dan menurunkan berat badan. Tubuhku sudah masuk masa pemulihan. Jika Anda tidak membiarkan saya makan cukup, kapan saya bisa pulih? Qian Hongyan mengerutkan kening dengan jijik dan bertanya, apakah menurut Anda ini giliran Anda untuk berekspresi pendapatmu tentang masalah ini? Aku hanya memberitahumu. Setelah mengatakan itu, dia memandang Nyonya Xiao dan berkata dengan dingin, mulai besok, jumlah makanan yang diberikan kepadanya akan dikurangi setengahnya. Oke, Hongyan, jangan khawatir. Aku pasti akan melakukannya. Nyonya Xiao tua hanya bisa mengangguk setuju saat ini. Xiao Changqian tiba-tiba menjadi pucat. Dia tahu betul bahwa dia masih dalam masa pemulihan dan tidak bisa makan sendiri. Dia harus bergantung pada ibunya yang sudah lanjut usia untuk memberi makan. Dia sesendok demi sesendok. Hei! Jika ibu tua itu memblokir nafsu makannya langsung dari sumbernya, tidak ada yang bisa dia lakukan. Dalam keputusasaan, dia hanya bisa menghela nafas dan berkata, oke, Hongyan, aku akan mendengarkanmu, Qian. Hongyan bersenandung, lalu menoleh ke arah Xiao Hailong dan berkata, pepatah paling populer di internet saat ini adalah tali rami hanya dipotong di tempat yang paling tipis. Dan nasib buruk hanya mencari yang sengsara. Ayahmu hanya berpura-pura terkena kanker pankreas. Kalau itu belum cukup, alangkah baiknya jika Anda juga mengidap penyakit yang lebih serius. Saya rasa saat ini cukup banyak anak muda yang menderita uremia. Anda bisa mulai dari besok dan secara bertahap mencari tahu bagaimana rasanya ingin menjadi pasien uremik. Uremia? Xiao Hailong berkata dengan ekspresi bingung di wajahnya, tapi saya tidak tahu bagaimana perasaan pasien uremia. Qian Hongyan berkata dengan ringan, cari di situs video pendek, saya yakin, di sana ada banyak video terkait, jadi pastikan untuk menirunya, semakin mirip tiruannya, semakin baik. Xiao Hailong buru-buru bertanya,
apakah uremia juga memerlukan pengendalian pola makan, Qian? Hongyan berkata dengan nada menghina, tidak ada akal sehat sama sekali. Gejala khas uremia adalah edema, dan seluruh orang akan bengkak. Mulai besok, Anda harus minum lebih banyak air setiap hari, tapi hati-hati jangan sampai menambahnya. Kecepatan minum air sekaligus. Perbaikannya terlalu cepat. Yang terbaik adalah melakukannya sedikit demi sedikit dan edema akan berangsur-angsur muncul. Anda dan ayah Anda harus meluangkan waktu untuk bekerja sama. Pertama, dia akan menurunkan berat badan dan menemukan kanker pankreas. Setelah drama ini selesai, Anda akan mulai menunjukkan gejala yang jelas, edema, dan kemudian didiagnosis menderita uremia. Akibatnya, platform video pendek tampaknya lebih buruk dari kita. Saya khawatir saya tidak akan dapat menemukannya yang lainnya. Ketika saatnya tiba, mengapa khawatir tidak menghasilkan cukup uang? Begitu Xiao Hailong mendengar ini, dia tahu bahwa dia harus sangat menderita. Dia sekarang terbaring di tempat tidur karena kelumpuhan dan hanya bisa menggunakan kantong urin setiap hari. Untuk menghindari masalah dan rasa malu, dia biasanya tanpa sadar minum lebih sedikit air. Tapi ibunya membuatnya bertahap. Kalau ditambah asupan airnya, setiap hari akan terasa sakit. Namun, dia tidak berani melanggar perintah ibunya. Jadi dia hanya bisa mengangguk dan berkata, "Baiklah, Bu, saya mengerti. Jangan khawatir, saya akan melakukan apa yang ibu minta." Qian Hongyan bersenandung, lalu berkata kepada Nyonya Xiao, "Wanita tua, kamu juga punya naskah baru." Nyonya Xiao dengan cepat bertanya dengan hormat, "Hongyan, katakan saja padaku bagaimana kamu ingin ibu bertindak." Qian Hongyan berkata dengan dingin, "Saat naskah tentang diagnosis Hailong uremia selesai, Anda harus menangis tanpa henti di depan kamera setiap hari, dan jika Anda menangis selama 10 atau 20 hari berturut-turut, Anda dapat berperan sebagai orang buta. Mainkan orang buta." Mulut Nyonya Xiao bergerak-gerak, tapi dia masih berkata tanpa daya, "Oke, ibu akan mendengarkanmu." Qian Hongyan berdiri dengan kepuasan dan berkata dengan merendahkan, "Kalian semua harus memperhatikanku." Setelah gelombang skrip baru ini selesai dan penjualan meningkat ke tingkat yang lebih tinggi, saya akan membeli villa yang lebih besar di pinggiran kota dan membawa Anda semua ke sana. Luka Anda mungkin akan hampir sembuh saat itu. Anda akan dapat siaran langsung di malam hari dan menikmati kedamaian dan ketenangan siang hari tanpa diganggu oleh orang luar lainnya. Kamu juga akan menghemat waktu untuk berbicara dengan Zhang Guifan setiap hari. Ketiga gadis vulgar itu membuat Niwai kesal saat mereka tinggal bersama. Ketika Xiao Changqian, Xiao Hailong, dan Nyonya Xiao mendengar ini, mereka langsung menjadi bersemangat. Xiao Changqian tanpa sadar berseru, "Beli rumah baru, itu bagus sekali." Xiao Hailong juga bersemangat, "Bu, saya harus membeli villa dengan halaman yang luas saat itu." Nyonya Xiao tidak dapat menahan diri untuk tidak dia berkata dengan penuh semangat, "Saya sudah lama ingin menyingkirkan 3 tumpukan kotoran bau Zhang Guifan." Mereka sudah agak bosan duduk di ruangan ini setiap hari, dan sejak Zhang Guifan dan mereka bertiga datang, keluarga Xiao juga telah kehilangan segalanya di villa ini. Tanpa hak untuk berbicara, mereka bertiga harus mempersulitnya dimanapun, dan dia hanya bisa menanggungnya di kamar setiap hari. Jika dia bisa pindah ke villa baru miliknya hidup pasti akan sangat nyaman. Qian Hongyan melihat kegembiraan ketiga orang itu dan mencibir di dalam hatinya. Dia tahu bahwa meskipun dia memiliki hak mutlak dalam keluarga ini sekarang, dia tidak bisa meninggalkan bantuan ketiga orang ini. Jadi tidak masalah apakah Anda memukul, memarahi, atau mempermalukan mereka. Yang penting Anda harus ingat untuk memberi mereka sedikit rasa manis. Banyak bos yang tidak bermoral yang awalnya memiliki peluang bagus untuk menjadi lebih besar dan lebih kuat, namun karena tidak tahu bagaimana memberikan keuntungan kepada bawahannya, akhirnya mereka tidak mendapatkan apa-apa. Qian Hongyan telah sepenuhnya mempelajari pelajaran dari orang-orang ini,
Dia tahu bahwa tidak peduli bagaimana dia mempermalukan keluarga ini, dia harus memberi mereka rasa manis yang pantas mereka terima. Setiap kali mereka merasa telah dipermalukan secara ekstrim, beri mereka sedikit harapan membuat mereka merasa bersyukur pada diri mereka sendiri. Hanya dengan puas terus-menerus seperti ini mereka akan menuruti kemauannya sendiri. Jadi, Qian Hongyan melepaskan gaya rambutnya yang baru dikeriting dan berkata dengan nada menghina, "Oke, kalian tidurlah lebih awal, aku akan ke hotel." Dalam beberapa hari terakhir, Qian Hongyan telah membuka suite mewah dalam waktu 5 tahun, hotel berbintang. Ketika saya terlalu malas untuk bertemu keluarga ini, saya tinggal di hotel sendirian, dan omong-omong, saya bisa menikmati layanan terbaik di hotel tersebut. Dong Yuling dan Li Yueqin, yang diam-diam merekam di luar pintu, mendengar bahwa Qian Hongyan akan pergi dan berlari ke atas dengan ponsel mereka. Ketika Qian Hongyan keluar, mereka tidak melihat sesuatu yang aneh. Ketika Zhang Guifan melihat Qian Hongyan pergi, dia berhenti merekam dan diam-diam naik kembali ke lantai 3 di sepanjang teras. Setelah Zhang Guifan kembali ke kamar dan bertemu dengan kedua saudara perempuan itu, dia melihat wajah mereka penuh dengan kemarahan dan kebencian. Dia dengan cepat bertanya, "Apakah kamu sudah selesai merekam? Jangan biarkan aku lolos saat ini." Dong Yuling berkata dengan marah, "Saudari Guifan, keluarga bermarga Xiao ini sangat tidak berguna. Kamu mungkin tidak dapat mendengar apa kata mereka dari luar balkon. Qian Hongyan dan wanita tua sialan itu hampir menyebut kita brengsek." Ya, Li Yueqin juga berkata dengan marah, "Yang penting adalah Qian Hongyan terlalu buruk, belum lagi memarahi kami bertiga. Bahkan mereka yang menghabiskan uang untuk mereka di ruang siaran langsung dimarahi olehnya sebagai orang yang sangat malang. Seberapa buruk wanita jalang bau ini, Dong." Yuling juga menimpali, "Hal yang tidak tahu malu ini. Qian Hongyan sekarang memikirkan penipuan lainnya. Dia meminta suami dan putranya untuk berpura-pura bahwa yang satu mengidap kanker pankreas stadium lanjut, dan yang lainnya berpura-pura menderita uremia, dan bahkan saya juga menyusun naskah untuk wanita tua yang sudah meninggal itu, memintanya untuk menangis perlahan. Ini hanyalah seekor binatang." Setelah mendengar ini, Zhang Guifan berkata dengan marah, "Mainkan suara yang kamu rekam." Dong Yuling segera menyerahkan ponselnya, dan Zhang Guifan menekan tombol putar dan mendengarkan percakapan antara Qian Hongyan dan keluarganya di dalam ruangan dari awal hingga akhir. Karena Malan memiliki ide untuk memasukkan mikrofon earphone ke celah pintu, efek rekamannya sangat jelas. Zhang Guifan mendengarkan seluruh percakapan kata demi kata, dan nadinya membengkak karena marah. Dia berharap dia bisa bergegas turun, mendobrak pintu, dan menarik keluarga Xiao keluar satu persatu. Pukul. Namun, dia segera menyadari bahwa hal yang paling penting sekarang bukanlah memukuli orang-orang ini, tetapi segera mengirimkan semua materi ini ke Malan dan meminta Malan menemukan cara untuk mengirim Qian Hongyan dan keluarganya online. Jadi, dia segera mengirimkan video yang dia rekam dan audio yang direkam oleh Dong Yuling dan lainnya ke grup Malanla. Saat ini, Malan sedang berbaring di tempat tidur, berguling-guling, menunggu. Dia mengganti akun video pendek baru dan telah menonton siaran langsung Qian Hongyan di ruang siaran langsungnya. Melihat siaran langsung telah selesai, dia mulai berharap Zhang Guifan dan yang lainnya dapat memotret wajah asli keluarga Qian Hongyan di balik layar, dan kemudian segera mengirimkan buktinya. Saat dia khawatir, file video dan audio dikirim ke grup. Malan melompat dan duduk dari tempat tidur, lalu segera mengklik audio dan mulai mendengarkan percakapan. Tidak masalah, Malan marah dan senang saat mendengarnya. Yang menyebalkan adalah Qian Hongyan benar-benar mampu. Dia akhirnya menemukan cara membawa barang melalui siaran langsung dan menjual berbagai desain, dan dia bahkan bisa menganalisis data. Dia benar-benar memiliki dua keterampilan. Untungnya, dengan rekaman percakapan ini, bagaimana Qian Hongyan dan keluarganya bisa bertahan? Memikirkan hal ini,
dia segera mengunduh video dan audio ke ponselnya, lalu membuka perangkat lunak pengedit video. Jika kita kembali ke 5 atau 6 tahun yang lalu, bagaimana seorang wanita tua seperti Siang Malan bisa mempelajari teknologi penyuntingan video? Namun, berkat pesatnya perkembangan platform video pendek dalam beberapa tahun terakhir, ambang batas untuk masuk ke video pendek telah diturunkan hingga ekstrim, dan banyak pengusaha telah mengembangkan banyak perangkat lunak pengoperasian yang bodoh untuk platform video pendek, menjadikan pengeditan video menjadi sebuah profesional. Teknologi menjadi sangat sederhana sehingga orang tua dan anak-anak pun dapat memainkannya dengan mudah. Malan pernah mengedit video selfie pendek sebelumnya, jadi dia sangat paham dengan pengoperasian software ini. Dia dengan terampil membuka perangkat lunak, menambahkan video, lalu menghilangkan suara asli dari video tersebut, dan kemudian menarik audionya. Selanjutnya, hanya tinggal satu proses yang sedikit melelahkan, yaitu mencocokkan track waktu audio dan video sehingga audio dan video dapat disinkronkan. Untung saja file video dan file audionya utuh, jadi Malan hanya perlu mencari salah satu klip yang lebih mudah dikenali bentuk mulutnya, lalu menggemakan audio yang sesuai dengan klip tersebut, maka seluruh video dan audio akan tersambung, benar-benar cocok. Segera, Malan menemukan klip yang sangat nyaman untuk sinkronisasi bibir, dan menyinkronkan audio dan video 100%. Kemudian dia melihat pratinjau seluruh video, dan setelah memastikan bahwa tidak ada masalah, dia mengekspor video tersebut. Setelah videonya diekspor, Malan meninjaunya lagi, sambil tersenyum bahagia di belakang telinganya. Dia hanya bisa menghela nafas. "Oh, Kian Hongyan, saya benar-benar meremehkan Anda. Saya tidak berharap Anda menghasilkan ratusan ribu dalam sehari. Jadi Anda bahkan tidak bisa mendapatkan tujuan kecil dalam setahun. Aku tidak menyangka kamu, wanita Jalang Bau, benar-benar memiliki dua keterampilan. Siaran langsung barang ini akan membuatmu mengerti." Saat dia berkata, dia tersenyum, menggelengkan kepalanya dan berkata, "Sayang sekali, kamu tidak pernah memimpikannya. Peganganmu bisakah itu jatuh ke tangan nenekmu, Ma? Dengan video ini, apakah kamu masih ingin menjadi miliarder? Selama nenekmu Ma merilis video ini, menurutku kamu bahkan tidak bisa mengikutinya panasnya makan kotoran. Setelah itu, Ma Lan segera buka software video pendek Anda sendiri." Kemudian, dia mengubah nama panggilannya menjadi Pejuang Anti Pemalsuan Malan. Perkenalan pribadinya diubah menjadi orang saleh yang aktif di masyarakat, tidak memiliki kotoran di matanya, dan bersumpah untuk mengungkap semua pembohong. Setelah mengubahnya, dia segera mengunggah video tersebut, dengan judul, Selebriti Internet Kian Hongyan mengarang cerita dan menjual dengan buruk, dan menghasilkan ratusan ribu sehari melalui siaran langsung. Setelah video dirilis, Malan tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam, haruskah videonya dirilis? Ini seperti siaran langsung sebelumnya yang tidak ditonton oleh siapapun. Meskipun wahyu ini sangat kuat, bukankah akan berakhir jika tidak ada yang melihatnya? Memikirkan hal ini, Malan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengertakkan gigi. Tidak, saya harus memberinya sejumlah uang promosi, dan saya harus berinvestasi lebih banyak, 2.000 lagi. Setelah mengambil keputusan, Malan segera mengklik tombol promosi dan membuat rencana promosi untuk video ini. Jumlah total seluruh rencana promosi adalah 2.000 yuan, yang semuanya digunakan untuk meningkatkan klik. Setelah pembuatan selesai, dia segera mengklik untuk membayar, dan menemukan bahwa jumlah pembayaran sebenarnya adalah 1.995 yuan. Saat dia bertanya-tanya, dia melihat informasi pengurangan kupon di bagian bawah, dan kemudian menyadari bahwa layanan pelanggan memberinya kupon 5 yuan terakhir waktu. Malan mau tidak mau mengutuk layanan pelanggan di dalam hatinya lagi sebelum menyelesaikan pembayaran. Segera setelah itu, dia menyadari bahwa rencana promosinya berjalan sangat cepat. Biaya iklan 2.000 yuan telah habis dalam sekejap mata, lebih dari 300 yuan.
Dan jumlah penayangan video ini juga meningkat pesat. Dalam waktu kurang dari 2 menit, seluruh 2.000 yuan iklan Malan telah habis. Dia tertegun dan tidak bisa menahan kutukan diam-diam. Ini sialan. Apakah Anda di sini untuk mencuri uang? 2.000 yuan akan hilang dalam sekejap mata. Namun yang tidak dia ketahui adalah bahwa semakin cepat biaya promosi dikonsumsi, semakin tinggi paparan iklannya. Selain itu, logika dorong dan volume platform video pendek semuanya didasarkan pada algoritma. Jika sebuah video rasio klik tayang dan rasio penyelesaiannya juga tinggi, sehingga algoritma akan mengklasifikasikan video ini sebagai konten berkualitas tinggi, dan konten berkualitas tinggi dapat terus mendapatkan lebih banyak lalu lintas, selama kinerja konversi video ini tidak menurun. Lalu sistem akan terus mengalihkannya. Terkadang seorang selebritis internet dengan puluhan juta penggemar memposting sebuah video dan hanya menerima puluhan ribu suka. Namun, seringkali ada video yang diposting oleh puluhan ribu pengikut, namun jumlah sukanya melebihi 1 juta, sehingga menjadikannya sebagai video paling populer di dunia. Ini menjadi hit di internet karena video itu sendiri memiliki kualitas yang sangat tinggi dan memiliki kinerja data yang sangat baik. Platform ini bahkan secara aktif mempromosikan video ini ke puluhan juta atau bahkan ratusan juta pengguna. Rasio klik tayang dan rasio penyelesaian video Malan sangat tinggi. Oleh karena itu, jumlah penonton video ini dengan cepat mencapai ratusan ribu, diikuti gelombang suka, koleksi, dan komentar. Segera, Malan dikejutkan oleh tweet yang tak terhitung jumlahnya. Dia menemukan bahwa jumlah suka di videonya dengan cepat melebihi 10.000, dan jumlah komentar telah mencapai beberapa ribu, dan video itu masih diposting dengan kecepatan yang sangat cepat, kecepatan lonjakan. Meski Malan sudah lama bermain di platform video pendek tersebut, pada dasarnya tidak ada satupun karya acak membosankan yang ia posting yang bisa mendapatkan lebih dari 10 suka. Jadi ketika dia melihat begitu banyak suka dan komentar, dia merasa tidak ada yang tampak nyata, seolah-olah mesin slot di kasino tiba-tiba mencapai 3 angka 7, dan angka di kolom jumlah terus bergulir. Itu memberinya ilusi berada dalam mimpi. Namun, semua ini nyata. Isi dari video ini sendiri sangat eksplosif, dan sifatnya juga sangat buruk sehingga akan membuat semua orang awam merasa geram ketika melihatnya. Justru karena itulah data dalam video ini keterlaluan. Tak lama kemudian, jumlah penayangannya dengan cepat melampaui 1 juta, dan hanya butuh waktu kurang dari 5 menit untuk meningkat dari 1 juta menjadi 2 juta. Algoritma latar belakang platform video pendek menunjukkan bahwa video ini adalah video dengan performa terbaik di seluruh platform. Tidak ada yang lain. Itu adalah karya yang diterbitkan oleh seorang selebriti internet besar dengan puluhan juta penggemar, dan tidak sepopuler ini. Sejak saat itu, pada malam ini, lalu lintas di seluruh platform condong ke arah video ini. Pada saat ini, banyak netizen yang mengertakkan gigi di depan ponsel mereka dan mengutuk Qian Hongyan. Di antaranya banyak orang yang pernah menonton siaran langsung Qian Hongyan, bahkan banyak dari penggemarnya. Orang-orang membeli sesuatu dari ruang siaran langsung Qian Hongyan karena mereka merasa wanita ini sangat menyedihkan, dan dia memang sangat tangguh, dengan keutamaan tradisional yaitu berbudi luhur, dan pekerja keras. Selain itu, para penggemar ini biasanya tidak tahu banyak tentang streaming langsung dan tidak tahu berapa penghasilan Qian Hongyan jika mereka menghabiskan 100 yuan untuk membeli sesuatu di ruang siaran langsung Qian Hongyan. Mereka semua mengira Qian Hongyan akan mendapat penghasilan paling banyak 1 atau 2 yuan dengan membeli sesuatu senilai 100 yuan. Mereka mengira kerja kerasnya dalam membawa barang hanya untuk mendapatkan sejumlah biaya pengobatan untuk suami dan putranya, dan sejumlah biaya hidup untuknya, ibu mertua, itu saja. Namun siapa sangka hanya dengan siaran langsung biasa di hari kerja, wanita ini bisa meraup ratusan ribu dolar dari pemirsa ruang siaran langsung tersebut.
Yang lebih menjengkelkan lagi adalah semua ini diarahkan dan dilakukan oleh wanita ini. Kian Hongyan asli yang ditampilkan dalam video ini benar-benar bertolak belakang dengan penampilannya di ruang siaran langsung. Dia memukuli dan memarahi suami dan putranya yang lumpuh di tempat tidur, dan tidak menunjukkan rasa hormat sama sekali. Ia juga melontarkan kata-kata kasar dan kasar kepada ibu mertuanya yang berusia di atas 80 tahun. Di dalam tubuhnya, tidak ada jejak kebajikan tradisional, dan yang terlihat hanyalah hina dan keji. Selain itu, ia juga tanpa malu-malu menyebut penggemarnya sebagai pelaku kesalahan. Ini sungguh keterlaluan. Alhasil, banyak orang yang buru-buru meninggalkan komentar di video pendek terbaru Kian Hongyan dan memarahinya. Bahkan banyak orang yang mulai mengeluh dan melapor ke beberapa akun resmi Jinling. Tak lama kemudian, netizen Jinling meledak. Mereka tidak menyangka akan ada wanita yang tidak tahu malu di kota tempat mereka tinggal, sehingga mereka menyebarkan video tersebut di berbagai saluran, terutama di grup WeChat Moments dan WeChat. Saat ini, Kian Hongyan baru saja tiba di suite mewah Hotel Bintang 5. Dalam perjalanan ke sini, dia menelepon pengurus rumah tangga hotel dan memintanya menyiapkan air mandi untuk dirinya sendiri, garam mandi impor, dan banyak kelopak mawar segar. Jadi, begitu sampai di hotel, dia segera melepas pakaiannya dan berendam di jacuzzi yang nyaman. Setelah selesai mandi, dia membuat janji khusus untuk pijat minyak esensial di hotel. Dia berbaring di tempat tidur, memejamkan mata dan menikmati pijatan sampai dia tertidur. Kemudian dia tertidur dengan tubuh berlumuran minyak esensial. Untuk Kian Hongyan, dia telah menjadi cara terbaiknya untuk menghilangkan kepenatan. Sebagai pelanggan besar hotel, dia tidak perlu khawatir tentang apa yang akan terjadi jika selimut dan spray kotor. Karena betapapun berantakannya dia membuat ruangan, ketika dia kembali besok, ruangan itu akan rapi dan bersih. Ini juga merupakan alasan penting mengapa Kian Hongyan sangat suka menginap di hotel akhir-akhir ini. Saat ini, Kian Hongyan sedang berbaring di bak mandi dengan mata tertutup dan bermeditasi. Ponselnya diletakkan di atas platform batu di sebelah bak mandi. Karena dia sudah cukup terkenal, dan ada banyak sekali pengguna di platform video pendek yang mengiriminya pesan pribadi, komentar, dan suka setiap hari. Jadi dia sudah lama mematikan fungsi push platform video pendek tersebut. Jadi meskipun puluhan ribu orang mengkritik dan menghinanya dengan berbagai cara, dia tetap tidak tahu apa-apa. Saat ini, Xiao Changqian dan Xiao Hailong sedang lumpuh di tempat tidur. Karena mereka tidak bisa memegang ponsel dengan tangan, mereka tidak punya kesempatan untuk berselancar di internet. Nyonya Xiao juga sedikit lelah melayani mereka berdua. Jadi dia pergi tidur lebih awal, dan Xiao Weiwei masih bekerja lembur dan mengadakan rapat di perusahaan. Jadi tidak ada yang memberitahu Kian Hongyan apa yang terjadi secara online. Dan video Malan masih beredar. Pada saat ini, Malan melihat pemandangan yang tak terhitung jumlahnya dan jumlah suka dan komentar, dan dia tidak bisa menutup mulutnya karena kegembiraan. Namun satu-satunya penyesalan adalah meskipun jumlah penayangan video saya telah mencapai beberapa juta, namun penggemar saya tidak bertambah banyak, hanya beberapa ribu. Setelah lebih dari 10 menit, insiden itu berjalan lancar, penayangan video Malan telah melebihi 10 juta, dan banyak perangkat lunak berita mulai mengeluarkan pemberitahuan push berita darurat mengenai masalah ini. Tiba-tiba, banyak artikel dikeluarkan satu demi satu. Selebriti internet menghasilkan ratusan ribu sehari melalui siaran langsung ke Malangan, menggunakan simpati orang lain untuk menghasilkan ratusan ribu sehari. Jangan biarkan publik merasa kedinginan. Kekacauan sering terjadi dalam streaming langsung, dan selebriti internet lainnya terguling. Kian Hongyan mendengar notifikasi yang muncul secara tiba-tiba dan terus-menerus di ponselnya. Jadi dia membuka matanya dan mengambil alih ponselnya. Dia melirik pemberitahuan push yang memenuhi layar dan tahu bahwa ada selebriti internet lain yang tertinggal. Namun,
Dia tidak menyadari bahwa orang yang membalikkan mobil itu adalah dirinya sendiri, dan malah menyombongkan diri. Saya tidak tahu pria sial mana yang terungkap lagi. Jika Anda berhati-hati seperti saya, dalam waktu 3 hingga 5 tahun, pasti tidak mungkin untuk terekspos. Bagaimana jika dia terekspos dalam 3-5 tahun? Lagi pula, jika Anda menghasilkan cukup uang, maka Anda cukup mengambil paspor Anda dan terbang ke negara di mana tidak ada yang mengenal Anda, dan menikmati kehidupan yang indah, maka semua orang akan bahagia. Saat dia mengatakan itu, dia tidak bisa menahan cibiran dan diam-diam bergumam di dalam hatinya. Ketika siaran langsung saya stabil selama 2 bulan lagi, saya akan memanfaatkan waktu untuk membuka agensi selebriti internet dan latih lebih banyak pembawa berita seperti saya. Menggunakan akun saya arahkan mereka dan biarkan mereka tumbuh dan menghasilkan uang untuk saya. Dalam hal ini, kemampuan saya untuk menarik uang akan jauh lebih kuat dari sekarang. Jika saya dapat menghasilkan cukup 1 miliar, aku akan segera berimigrasi ke Eropa atau Amerika Serikat. Saat itu, Xiao, aku tidak akan membawa siapapun dari keluarga ini bersamaku. 1 miliar sudah pasti cukup bagiku untuk menjalani kehidupan yang penuh pesta pora dan hidup santai. Pada titik ini, Qian Hongyan sudah mulai membayangkan bahwa dia menyimpan kekayaan ratusan juta di benaknya, menjalani kehidupan yang boros dan hidup boros di luar negeri. Saat ini, dia mengklik salah satu notifikasi untuk melihat siapa yang sangat tidak beruntung terekspos secara online dalam skala besar. Adapun push yang dikliknya, setelah dibuka, video yang diunggah Malan pun diputar. Sebelum dia bisa mengenali foto candid itu, suaranya sendiri terdengar dari pengeras suara. Sial, tudung robek ini terlalu panas. Tiba-tiba, dampak mendengar suaranya sendiri di berita tentang judul terbalik seorang selebriti internet tidak berbeda dengan wajah gemetar Qian Hongyan ketika seorang netizen pria mendownload video dari situs yang tidak sehat dan membukanya. Pertahanan batinnya hancur hampir seketika, dan dia sangat gugup sehingga dia langsung masuk ke dalam bak mandi dan menyesap air mandi yang berbau susu dan garam. Segera, dia buru-buru duduk dan melihat ponselnya lagi dengan kaget kali ini. Matanya selebar sepasang lonceng, dan detak jantungnya sepertinya tiba-tiba berlipat ganda. Orang di dalam gambar dengan angkuh memberi pelajaran pada keluarga Xiao, bukankah ini yang terjadi lebih dari setengah jam yang lalu? Dilihat dari sudut ini, diambil secara diam-diam dari celah kecil di tirai balkon siapa yang melakukannya. Apalagi yang membuatnya bingung adalah pintu dan jendela villa semuanya berlapis-lapis. Pintu dan jendela bersistem berongga. Konon untuk menjamin insulasi suara dan insulasi panas, lapisan kaca diisi dengan gas inert. Biasanya, dia hanya perlu melakukan ini di dalam ruangan, dengan pintu dan jendela tertutup. Meskipun kembang api dinyalakan di luar, saya hampir tidak dapat mendengar ledakannya. Video ini jelas diambil secara diam-diam dari luar. Mengapa suaranya terekam dengan begitu jelas? Sepertinya orang tersebut sedang berbicara tepat di depan Anda. Qian Hongyan memang lebih pintar dari Malan dan memiliki otak lebih dari Malan pada umumnya. Namun dalam kepintaran kecil seperti ini, dia tidak sebaik Malan. Malan tinggal di villa yang sama dengannya, dan dia sudah lama mengetahui bahwa fotografi rahasia dari luar hanya dapat menangkap gambar, tetapi tidak dapat menangkap suara. Jadi dia memanfaatkan Zhang Guifen dan mereka bertiga, dan memberi mereka pembagian kerja yang wajar, dengan satu orang merekam di luar. Dalam video tersebut, 2 orang mencoba merekam suara secara diam-diam. Meskipun isolasi suara pada pintu dan jendela villa telah dilakukan secara ekstrim, namun hanya untuk bagian luar, dan pintu bagian dalam tidak terlalu diperkuat, sehingga Malan menangkap celah tersebut. Saat ini, Qian Hongyan tahu betul bahwa sejak video ini terungkap, jalannya menuju kekayaan melalui streaming langsung akan berakhir. Kalau dipikir-pikir paparan video ini, akan mempengaruhi potensi penghasilan saya ratusan juta bahkan miliaran.
Mencuri uang orang seperti membunuh orang tua. Pepatah lama ini adalah kebenaran abadi setiap saat. Pada saat ini, Qian Hongyan merasa begitu dipenuhi dengan kebencian sehingga dia berharap bisa segera menemukan orang yang mengungkap dirinya dan memotongnya menjadi beberapa bagian. Kemudian dia segera menggeser ponselnya, melewatkan videonya, dan mulai membaca teks laporan. Teks tersebut sepenuhnya mengungkapkan naskah siaran langsungnya, serta perkiraan data dan pendapatannya sejak siaran langsung. Melihat latar belakangnya terungkap dengan jelas, Qian Hongyan merasa semakin marah. Dan ketika dia melihat satu baris kata, dia sangat marah hingga dia melompat dari bak mandi. Baris teks ini berbunyi, menurut pengguna platform video pendek bernama Fighting Fighter Malan. Qian Hongyan sangat marah sehingga dia langsung berteriak, "Malan, potong uangmu. Nenek, aku harus melakukannya, sialan, membunuhmu." Setelah mengatakan itu, dia bergegas keluar kamar mandi seperti orang gila. Dia bahkan tidak repot-repot menyeka tetesan air di tubuhnya. Dia mengenakan pakaiannya dan berlari keluar kamar seperti orang gila, lalu berbalik di dalam mobil Mercedes-Benz G. Saya melaju sampai ke Thomson Yipin tanpa mempertaruhkan nyawa saya. Sepanjang jalan, dia melewati lampu merah yang tak terhitung jumlahnya. Saat ini, dia tidak memikirkan peraturan lalu lintas. Dia hanya ingin menemukan satu hal dalam pikirannya, yaitu menemukan Malan dan menghajarnya sampai dia mati. Dan saat Qian Hongyan bergegas menuju Tang Chen Yipin, Xiao Churan juga melihat banyak dorongan. Ketika dia memahami keseluruhan ceritanya, dia segera menyerahkan teleponnya kepada Ye Chen dan berkata kepadanya, "Suamiku, lihat, sepertinya ibuku yang mengungkap bibi tertua." Ye Chen mengambil telepon dan melihat saat menonton video tersebut, dia terkejut dan berkata, "Video ini sepertinya diambil dari teras luar Qian Hongyan dan teman-temannya di lantai 2. Kaki ibu kami tidak bagus, bagaimana dia bisa memanjat dan turun?" Xiao Churan menemukan akun video pendek Malan, menunjuk ke nama akun dan berkata kepada Ye Chen, "Lihat akun yang terbuka ini. Ini disebut pejuang anti pemalsuan Malan, bukankah ini dia?" Ye Chen adalah tertegun, lalu tersenyum. "Kalau begitu, sepertinya ibu telah menemukan sekutu. Dia pasti memerintahkan sekutunya untuk merekam video ini. Mungkin satu orang merekam video di luar dan orang lain diam-diam merekamnya di dalam. Jika tidak, suaranya tidak akan begitu jelas." Kata saat dia melihat, dia tiba-tiba memikirkan sesuatu dan berkata lagi, "Mungkinkah 3 orang yang tinggal bersama Qian Hongyan?" Xiao Churan tiba-tiba berkata dengan panik, "Ibu mengungkap yang tertua bibi dengan sangat teliti. Bibi tertua aku pasti membencinya sampai mati. Kamu bilang dia melakukan sesuatu yang buruk. Kenapa kamu harus membuat musuh untuk dirimu sendiri di mana-mana?" "Ya." Ye Chen mencibir 2 kali dan berkata, "Bukannya kamu tidak tahu karakter ibu?" Qian Hongyan begitu sombong di hadapannya. Dia pasti marah setengah mati. Mungkin dia sedang mencari kesempatan untuk membalas dendam selama periode ini. "Hei." Xiao Churan menghela nafas dan berkata tanpa daya, "Bibi benar-benar tidak ada gunanya melakukan ini. Tapi sejujurnya, aku tidak ingin ibu menyinggung orang dimanapun." Ye Chen menghibur, "Sayang, tidak ada gunanya berbicara tentang ini sekarang. Lagi pula, videonya sudah dikirim. Dalam situasi ini, menurutku hanya bisa dihadang oleh tentara dan ditutupi oleh air dan tanah. Mari kita lakukan selangkah demi selangkah. Tapi jangan khawatir, karena selama aku di sini, Qian Hongyan tidak akan berani melakukan apapun pada ibunya. Yang paling bisa dia lakukan hanyalah datang dan mengutuknya. Bahkan jika dia memiliki 100 keberanian, dia tidak akan berani turun tangan dan meletakkan jari pada ibunya." Saat Ye Chen selesai berbicara, mesin menderu dan suara rem yang keras langsung memecah ketenangan lingkungan di malam hari. Qian Hongyan menghentikan Mercedes-Benz G di depan rumah Ye Chen, lalu melompat keluar dari mobil. Dia histeris dan terus memukuli pintu dengan kedua tangannya, membuat suara gedoran keras.
Pada saat yang sama, dia mengutuk, "Malan, kamu bajingan, keluar dari sini dan lihat apakah aku membunuhmu." Malan membuka celah di tirai dan melihat Qian Hongyan memukuli pintu seperti pasien gangguan jiwa, dan tidak bisa menahan tawa. Saat ini, Malan tidak takut sama sekali. Ia menyalakan fungsi perekaman video di ponselnya dan mendorong pintu teras dengan kruk. Sesampainya di teras, Malan memandang Qian Hongyan dengan merendahkan dan bertanya sambil tersenyum, "Oh Hongyan, ada apa denganmu? Daripada bersenang-senang di hotel pada malam hari, kamu berlari ke pintu saya dan berteriak, apa yang kamu lakukan?" Qian Hongyan sangat marah hingga dia hampir muntah darah ketika dia melihat ekspresi cemberut di wajah Malan. Dia berteriak histeris, "Malan, apakah kamu masih manusia sialan? Aku sedang mempermainkanmu. Kamu sebenarnya diam-diam memfilmkanku dan membeberkannya di internet." Malan mengerutkan bibirnya dan berkata dengan nada menghina, "Oh, lihat apa yang kamu katakan? Saya sekarang adalah pejuang melawan pemalsuan. Saat saya melawan pemalsuan, saya selalu menghadapi situasinya dan bukan orangnya. Keluhan pribadi apapun, streaming langsung barang Anda untuk menipu publik. Sebagai pejuang anti pemalsuan, tentu saja saya memiliki tanggung jawab yang tidak dapat disangkal untuk mengekspos Anda." Qian Hongyan menjadi gila karena marah, melompat berdiri dan mengutuk, "Persetan kamu, pejuang anti pemalsuan, kamu sifat kencing Malan tidak diketahui orang lain. Bagaimana aku bisa tahu, kamu satu-satunya di dunia ini yang membenci kebaikan orang lain. Kamu hanya iri dan tidak nyaman saat melihat kebaikanku ibu menghasilkan uang, jadi kamu mencoba segala cara untuk menjatuhkanku. Turun ke sini. Coba aku lihat apakah aku tidak membunuhmu, bajingan." Malan sedang berbaring di pagar, diam-diam merekam video, dan berkata dengan serius, "Qian Hongyan, aku, Malan, telah berperilaku terhormat dan benar sepanjang hidupku. Hal yang paling menjijikkan di mataku adalah bahkan jika kamu menusuk leherku dengan pisau, aku akan tetap mengeksposmu tanpa ragu-ragu atau ragu-ragu." Bersambung.